Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk renungan malam pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 1 sampai 15 dengan tema berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebatang pohon hanya akan bertumbuh dengan kokoh apabila sejak kecil ditanam di tanah dan iklim yang tepat sesuai jenis pohonnya, sehingga memiliki akar yang kuat dan dianggap penting apabila memberi manfaat. Manfaat tersebut tidak mesti berupa buah saja. Manfaat bisa dalam bentuk apapun. Misalnya pohon cendana tidak punya buah yang bisa dinikmati oleh manusia, tetapi minyak wanginya yang dihasilkan oleh batang dan akarnya lebih mahal dari semua jenis buah-buahan. Atau manfaat pohon jati bukan pada buah, melainkan kekuatan dan keindahan motif kayunya. Melalui tema ini kita diarahkan untuk memperhatikan akar dan pertumbuhan. Apabila akar dan pertumbuhan sudah ideal, maka apapun manfaat yang diberikan mesti diterima. Jadi manfaat pohon atau tumbuhan apapun yang memiliki akar dan pertumbuhan tidak semata-mata pada buahnya saja. Inilah yang mesti dipahami oleh orang Kristen pada masa kini. Orang Kristen yang baik tidak semata-mata yang menghasilkan buah saja. Manfaat apapun yang dihasilkan tetap penting. Bahkan dalam hal-hal tertentu, apa yang mereka hasilkan lebih bermanfaat dari yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen dari generasi-generasi sebelumnya.
Oleh karena dalam hal buah dan manfaat dapat terjadi perbedaan, bahkan pertentangan antar generasi. Baiklah kita mengarahkan perhatian pada akar dan pertumbuhan iman. Dalam hal ini, semua orang Kristen sama. Akar dan pertumbuhan orang Kristen mesti dalam Kristus saja. Di luar itu, dia sudah berhenti menjadi orang Kristen. Lalu apa yang mesti kita ketahui terkait hal ini? Kolose 2 ayat 6-15 menunjukkan 5 pelajaran penting. Yang pertama, hidup dalam Kristus berarti berakar dan dibangun di atas Dia. Fungsi akar adalah mencari sumber air dan makanan bagi seluruh bagian tumbuhan. Ayat 6-7a. Jadi kalau dikatakan orang Kristen mesti berakar pada Kristus, artinya orang Kristen mesti mencari sumber kehidupan hanya dalam Kristus saja. Sebab di luar Kristus tidak ada kehidupan yang kekal. Yang kedua, hidup dalam Kristus berarti iman semakin teguh dan hati melimpah dengan syukur. Ayat 7b. Orang Kristen bisa mengenal dan beriman kepada Kristus dengan 3 cara. Cara pertama, lahir dari orang tua Kristen yang taat dan karena itu sudah mengenal dan beriman kepada Kristus sejak kecil. Cara kedua, berpindah agama dari non-Kristen menjadi Kristen, lalu kemudian sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Orang seperti ini ibarat pohon hasil cangkok. Cara ketiga, orang yang memang lahir dari keluarga Kristen, tetapi sejak kecil tidak mengenal Kristus dengan benar. Setelah dewasa, baru dia lahir baru dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Apapun cara kita menjadi Kristen, milikilah hati yang melimpah dengan syukur, karena itu merupakan kasih karunia Kristus. Yang ketiga, kita mesti berhati-hati terhadap berbagai ajaran tradisional dan konservatif, seperti dongeng, legenda, dan lain-lainnya. Namun yang lebih berbahaya adalah ajaran teologi dan dogma yang sudah usang, karena ketinggalan zaman atau terbukti bersalah. Bisa juga metode pengajaran dengan cara indoktrinasi atau cuci otak. Hal-hal inilah yang berbahaya. Karena sesuatu yang bukan Tuhan, yang saat itu dimutlakkan, bisa menjadi berhala. Yang keempat, Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ayat 9-10. Jadi Yesus Kristus 100% Allah dan 100% manusia, yang secara matematika hal ini mustahil. Tapi iman kepada Kristus bukan matematika. Ini adalah keyakinan bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Yang kelima, Kristus adalah pembaharu yang sempurna. Ayat 11-15. Yang Kristus baharui adalah manusia dan seluruh ciptaannya. Melalui pembaharuannya, orang yang menerima Dia menjadi bagian dari tubuhnya. Dengan demikian, di dalam Kristus, manusia dan Allah kembali menjadi dekat. Manusia dapat menyebutnya Bapa, sebaliknya Allah dapat menyebut manusia yang menerimanya sebagai anak. Pembaharuan yang dilakukan oleh Kristus ini mesti menjadi teladan bagi setiap orang Kristen, agar terus memperbaharui diri dan persekutuannya, seperti akar yang mengambil dan memberi makanan kepada tumbuhan, sehingga memiliki tunas yang baru setiap hari. Orang Kristen yang berakar dalam Kristus pun memiliki pembaharuan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman telah kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat berakar dan bertumbuh ya Bapa, seperti yang Kau inginkan. Dan menjadikan kami berkat bagi orang lain dan menghasilkan buah dan semua manfaat. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan kami besok Bapa. Berkatilah Bapa, jauhkan kami dari mara bahaya. Ampuni Bapa semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.